Kasihmu yang sangat
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya sebagai pedoman bagi hidup kita. Dan bulan ini tetap di dalam satu tema, yaitu Tomorrow will be better. Hari esok adalah lebih baik. Dan hari ini bagaimana kita bisa mengadakan sebuah hari esok atau masa depan yang penuh dengan harapan, supaya hari esok itu hari esok yang lebih baik, yang benar-benar ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena kehidupan manusia ini selalu berubah, dan perubahan itu harus dijalani dan harus diikuti. Dan kita tidak tahu apakah yang kita hadapi di masa depan. Tetapi ada satu hal yang harus kita selalu ingat dan kita percayai, bahwa janji Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, penyertaannya adalah senantiasa ada. Karena di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Artinya Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan memberikan rancangan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera. Artinya adalah rancangan hidup yang lebih baik, rancangan hidup yang selalu ada di dalam kendalinya Tuhan. Inilah janji Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita dan harus kita percayai, karena Tuhan membawa setiap kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana keadaan kita atau kondisi kita supaya kita bawa agar di dalam masa depan atau hari esok itu tetap ada di dalam sebuah kebaikan, atau masa depan itu selalu ada di dalam kebaikan dari Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita ingat, bahwa supaya kita ini tetap berada di dalam rencana Tuhan, rencana yang baik di atas hidup kita. Bagaimana kita membawa diri kita ini di dalam rancangan Tuhan. Yaitu kita baca yang pertama adalah dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang pertama, bagaimana mendatangkan masa depan yang penuh harapan itu, hari esok yang lebih baik itu adalah yang pertama, tidak takut menghadapi masa depan. Jadi kita tidak boleh takut untuk menghadapi masa depan, hari esok, karena Tuhan sendiri mengatakan jangan takut. Di situ juga disertai jangan bimbang. Artinya kita tidak boleh ragu-ragu akan janji Tuhan, karena Tuhan sendiri yang membuat peneguhan atas hidup kita, menolong atas hidup kita, dan dengan tangannya sendiri Tuhan membawa ke kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Tuhan menguasai hidup kita, Ia akan menyertai kita. Maka kita harus menunjukkan bahwa kita ini tidak boleh ada ketakutan di dalam menghadapi masa depan. Jadi yang pertama adalah kita tidak boleh takut akan masa depan, karena Tuhan sudah menjamin masa depan kita. Kemudian yang kedua, di dalam 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9. Di situ dikatakan, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Di dalam ayat ini ada sebuah kata, yaitu kesempatan. Kita harus menggunakan kesempatan sebaik-baiknya.
ketika Tuhan memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita, berkarya, bekerja, ataupun kita di dalam sebuah pelayanan, maka kita harus menggunakan kesempatan itu baik-baik. Kalau kita menggunakan kesempatan itu di dalam kebaikan, di dalam suasana baik, tentu masa depan itu akan penuh dengan harapan. Jadi hari esok akan menjadi lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kehidupan kita ini ada di dalam masa depan yang penuh harapan, yaitu di dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Orang mempercayainya bahwa ia memiliki masa depan di dalam Tuhan pasti tidak akan bermalas-malas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk melayani Dia. Jadi selagi kita ini masih diberi kesempatan untuk berada di dunia ini, kita tahu bahwa waktu itu adalah diberikan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita menggunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, kita harus tetap menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan untuk pelayanan, melayani Dia yang menjamin kehidupan kita lebih baik di masa-masa yang ada. Karena waktu itu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak bisa untuk memperpanjang waktu, kesempatan kita, tetapi waktu itu adalah waktunya Tuhan. Maka ada yang namanya gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita menggunakan waktu untuk bisa mendatangkan berkat bagi orang lain. Kita bisa menggunakan waktu untuk berguna bagi orang lain, berdampak bagi orang lain. Kalau kita berdampak bagi orang lain, tentu dampak yang diharapkan adalah dampak yang positif, yang baik. Itulah ada di dalam kehidupan kita. Masa depan kita sudah dituntun Tuhan di dalam masa depan yang penuh dengan kebaikannya. Kalau kita melayani Tuhan, marilah kita menerapkan di dalam roh kita, hati kita, untuk tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal, mari kita gunakan waktu yang ada, yang sudah diberikan Tuhan itu untuk melayani Dia. Itu adalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagaimana kita ini tetap membawa masa depan itu yang penuh dengan harapan, masa depan yang lebih baik. Kita bawa hati kita ini di dalam suasana sukacita. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita tahu yang namanya sukacita adalah bagian dari buah-buah Roh Kudus. Orang yang bersukacita berarti orang itu hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kalau orang yang dituntun oleh Roh Kudus, tentu di dalam kehidupannya adalah membawa sebuah kebaikan. Artinya Roh Kudus itu menuntun hidup kita menuju kehidupan yang lebih baik. Maka kita tidak boleh yang namanya dalam suasana duka cita, tetapi gantikanlah hidupmu yang dengan ada penuh dengan sukacita. Karena dengan sukacita itu kita percaya janji Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan setiap hari dari langkah kehidupan kita. Kemudian yang kelima yang kita bisa pelajari, mengapa masa depan kita itu penuh dengan harapan, bagaimana membawa masa depan kita itu penuh dengan harapan di dalam janjinya Tuhan, yaitu ucap syukur. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jika masa depan kita ditentukan oleh Tuhan, maka layaklah jika kita selalu mengucap syukur di dalam segala kondisi.
mengucap syukur itu adalah hal yang harus kita lakukan, karena dengan mengucap syukur itu hati kita bertaut, hati kita terhubung dengan Tuhan. Ada ungkapan rasa terima kasih. Dengan mengungkapkan rasa terima kasih, ucap syukur, berarti kita menyatakan bahwa diri kita ini dipimpin oleh Tuhan. Disitulah mengapa kita harus tahu, harus meyakini bahwa Tuhan sudah menjanjikan masa depan kita yang penuh dengan harapan. Rancangan-rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi merupakan rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita. Selamat memasuki hari ini dengan rancangan-rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.